adalah cabang ilmu bedah ya, yang tujuannya untuk rekonstruksi dan bertujuan juga untuk memperbaiki penampilan. Ya, ini bisa berupa operasi atau non operatif. Kalau dari bagian bedah plastik sendiri, kita punya 6 divisi ya. Divisi yang pertama kraniofacial, itu untuk kelainan-kelainan di wajah. Kemudian divisi luka bakar dan luka, jadi menangani segala macam jenis luka dan luka bakar. Kemudian divisi tangan, ya, segala kelainan di tangan. Kemudian yang keempat itu microsurgery dan onkoplasti, jadi yang berhubungan dengan tumor-tumor dan rekonstruksinya ya. Kemudian yang kelima itu genitalia externa, itu untuk genitalia externa tentunya kelainan-kelainan di situ dan direkonstruksinya. Kemudian yang keenam yang terakhir ya estetik lanjut. Jadi dari 6 divisi ini banyak sekali ya contoh-contoh penyakit yang bisa ditangani oleh bedah plastik. Jadi sebenarnya jaringan yang mengalami kelainan, misalnya karena trauma, karena penyakit, karena cacat, karena luka, karena bekas luka, jadi banyak sekali. Mungkin dari situ aja bisa banyak sekali penjabarannya. Kalau trauma, ya banyak ya, trauma, kecelakaan itu bisa patah tulang, bisa jaringannya hilang ya. Kemudian kalau dari luka bakar juga banyak kasus luka bakar, bisa kena air panas, kena api, kena uap panas, kena kontak panas ya, misalnya kayak knalpot nih yang paling sering ya. Kemudian kena listrik ya, luka listrik ya, cairan kimia. Ada kita punya rule of 10 ya, jadi usia 10 minggu, berat 10 pound atau ya sebaiknya 5 kilo. Kemudian pada saat kita periksa darah itu HB hemoglobin darahnya minimal 10 ya. Jadi itu yang kita kerjakan. Yang pertama adalah kalau dia ada celah bibir ya kita kerjakan celah bibirnya. Kalau dia juga ternyata ada celah langit-langit, itu nanti kita kerjakan saat usia 10 bulan. Karena kan langit-langit diperlukan saat untuk bicara ya. Jadi harus kita persiapkan, ditutup sebelum dia mulai bicara. Kan mulai bicara biasanya mulai umur 11-12 bulan ya. Nah, jadi sudah tertutup, jadi dia bicara tidak terganggu. Nah, sering juga nih saya dapat soalnya kalau dari hulu-hulu ya, datang udah besar gitu, udah 5 tahun, udah 10 tahun, itu sudah terbentuk gitu, sudah vokalnya, speech-nya itu sudah terbentuk, sehingga kalau kita operasi itu mungkin tidak bisa 100% mengembalikan. Berbeda dengan yang tadi kita kerjakan 10 bulan, 12 bulan dia sudah sembuh, dia sudah bicara seperti biasa. Nah, jadi kita akan merubah penampilan seorang menjadi lebih harmonis, tapi harus dari keluhan pasien. Dan jadi kita tidak mengoperasi orang yang ya bertanya, dok ini saya apa yang perlu diperbaiki? Oh, ya, sebab dia sendiri tidak tahu kan gitu. Artinya dia tergantung pada lingkungan. Ya kita nggak bisa tidak dianjurkan untuk mengoperasi pada kondisi yang bukan keluhan gitu ya. Keluhannya apa gitu. Nah itu yang kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan sesi kali ini saya bisa memberi masukan, edukasi supaya mengerti bahwa bedah plastik itu ada untuk rekonstruksi maupun estetik. Rekonstruksi sekalipun itu kita lakukan secara estetik ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada penyakit yang memang dirasa berhubungan dengan tadi yang saya sudah kemukakan, itu boleh datang ke poli ya untuk bertanya. Kalau memang bukan bagian bedah plastik, pasti akan saya arahkan gitu ya kemana sebaiknya. Tapi jangan bingung gitu, karena banyak nih pasien tuh bingung mau kemana ya, dokter mana itu. Jangan bingung. Mudah-mudahan dengan materi yang tadi saya berikan ada
ya tambahan ilmu ya, sehingga sudah mengerti gitu. Harapannya sih karena terus terang sih kita ini sebenarnya udah lebih dari 10 tahun ya di Kalimantan, tapi saya lihat kalau dari pasien-pasien yang datang itu sepertinya kayaknya kurang edukasi ya, masih belum mengerti gitu. Apa sih yang dikerjakan bedah plastik, bahwa semua trauma, luka bakar, kemudian beberapa penyakit yang disebabkan oleh penekanan, misalnya pada orang-orang stroke itu atau lumpuh, itu seringkali berbalik nama, itu akan terjadi luka-luka di tempat yang ada tulangnya, penekanan tulangnya di kepala, di bahu, kemudian di bokong. Nah itu bisa sering luka-luka. Nah itu juga ditangani oleh bedah plastik ya. Jadi banyak sekali dari atas sampai ke bawah itu bisa ditangani bedah plastik ya. Jadi harapannya mudah-mudahan saya bisa membantu. Kalau memang ada yang kurang jelas, boleh kita berdiskusi tentang kasusnya di forum. Ya.